Ini dua sapi ini kayaknya ukuran lebih gede ini. Dan ini adalah wariso. Wariso. Jadi ini wariso itu lebih gede daripada Lebih gede. Lebih gede. Oh iya. Lebih gede. Kerangkanya aja ini masih gagahnya berasa banget ya. Beda, auranya beda gitu. Iya. Ini Mas Bayu sini Mas Bayu, ini yang rangkai. Oh iya. Ini Mas Bayu yang rangkai bikin ini. Ini bagus banget. Kalau yang proses saya, Mas Bayu yang rangkai. Ini masang kawat-kawatnya Mas Bayu. Iya. Prosesnya udah sempurna, dirangkainya juga Abi dan merangkai pun nggak bisa asal merangkai. Oh, ngerangkai pakai dikeker-keker, ini miring apa enggak? Dengan ilmunya juga ya. Iya. Itu ternyata wariso emang gede banget ya? Gede banget. Ya. Lebih gede dari Wisang Geni? Iya, lebih gede. Iya. Wow, aduh dan gue bisa ketemu lagi sama warisonya. Ya Wisang Geni. Iya betul. Aduh ya Allah. Tapi makasih loh, jadinya apa ya, jadi ada kenangannya gitu. Ada kenangannya, ada ceritanya, dan ceritanya tidak hanya cerita tentang melonya, melankolisnya, tapi cerita tentang keilmuannya. Betul, yang ini jelas, ini dan ini bisa puluhan bahkan mungkin bisa ratusan tahun. Kayak tulang-tulang yang ada di sini kan udah banyak yang sudah dari tahun 62 ya 60. Belumnya. 60 ya sejak zaman Belanda gitu loh. Selama dipakai artinya ada sedikit jasa Kak Irfan di sini. Dan hanya dia tahun depan juga kalau Irfan punya rezeki ini lagi ya dikirimin lagi ke sini kepalanya gitu loh. Iya insya Allah. Ini akan berjasa kepada para dokter hewan lulusan dari IPB istilahnya dia ya, ada salah satu ininya. Ada salah satunya. Nah, berbicara mengenai proses penyembelihan, kan teknik itu macam-macam. Ada yang diikat-ikat, kubrak. Terus ada juga yang dijepit, yang kemarin itu terus diputer. Ada juga yang di kayak tanjakan gitu, terus dia diam gitu. Yang paling tepat tuh yang gimana? Disesuaikan dengan tingkah laku sapinya. Oke. Kita nggak bisa memukul rata. Ya karena ini makhluk hidup. Ya, teori makhluk hidup itu tidak ada yang pasti. Dan disesuaikan dengan bangsanya. Sapi-sapi Bos Taurus lebih jinak daripada sapi-sapi Bos Indicus. Udah gitu sama-sama sapi Bos Indicus, sapi kereman sama sapi yang diumbar di ini beda gitu loh. Makanya ada metode misalnya yang dipukul di stunning itu untuk sapi-sapi yang nggak pernah dipegang sama sekali, dipukul kepalanya pingsan baru disembelih. Ada yang kalau memang rumah potongnya makasih Pak. Rumah potongnya punya listrik punya sumber daya listrik yang cukup, punya fasilitas, ada yang masuk kandang jepit kemudian digulingkan. Ada yang sapi-sapi jinak, sapi-sapi yang sudah biasa dipegang di kandang di belakang rumah, dipiara, dipegang-pegang, bisa pakai tali temali yang metode rope, barle, ditarik kemudian dia rebah. Yang kita itu. Dan itu pun macam-macam. Ada juga yang misalnya sapi galak ya mau nggak mau akhirnya jerat kaki. Yang umum, yang zaman dulu kita gubrak. Sebetulnya itu tuh buat sapi yang memang susah untuk dikendalikan. Kalau sapi-sapi gampang dikendalikan sayang gitu loh, kasihan gitu loh. Prinsipnya tetap kita harus menjaga animal welfare. Yes, betul. Dan itu yang gue jaga banget. Bukan hewan kurban saja, saya menjaga perasaan mereka, apalagi hewan kurban dimuliakan. Dan saya ngobrol sama tim kiper, kata mereka mengurus hewan kurban dan bukan untuk hewan kurban itu sangat berbeda katanya. Responsi hewan ke pengurusnya tuh berbeda. Karena kalau kita ngurus hewan bukan buat kurban, berharap itu untuk selamanya lah, cuma maut yang memisahkan. Tapi kalau itu tuh udah ada deadline-nya. Minggu depan hari Kamis jam segini gitu, jadi gitu. Ya Allah. Ya, apalagi kalau sudah ada ikatan tadi gitu loh. Aduh. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys ya. Ini menjadi amal jariah juga. Dan ini terima kasih kami atas nama pimpinan SKHB. Kami terima kasih, kami sudah dihibahkan satu ini, insya Allah kami manfaatkan dengan baik. Dan ya memang bermanfaat gitu loh, karena kami juga tidak punya. Sulit untuk mendapatkan sapi segede gini, sebagus ini, susah gitu loh. Makanya saya bilang ini Irfan mungkin bisa mengklaim ini adalah kepala sapi terbesar. Yang di kerangka kepala sapi terbesar yang pernah diproses
dengan benar. Benar, gitu. benar itu. Kan mungkin di Toraja ada atau di kerbau, kepala kerbau, tapi kan sekedar mereka paling dikeringkan, habis itu dipajang. Kalau ini bener-bener lewat proses yang mulai dari pelepasan jaringan, kemudian dibersihkan, kemudian kita fiksasi supaya fix, nggak busuk lagi, nggak dimakan serangga lagi, pakai larutan pengawet, kemudian kita keringkan dan dirangkai seperti bagaimana normalnya. Iya betul, dan ini memang tujuannya untuk ilmu, tidak untuk hanya hiasan. Iya. Tapi ini tuh karena untuk ilmu, semua organ yang bisa diselamatkan, tanda kutip Diselamatkan, di itu. Sampai yang kayak itu kayak dorok-dok aku bilang gitu. Wow. Ini ada tulang tipis banget ini. Kita bisa balik sebetulnya. Ini belum belum di fix ya. Ini kita bisa balik. Seperti berat di sini. Tulang-tulang tipis banget itu saya berusaha untuk utuh nih. Ini tuh kayak cuma tuh. Apa sih? Tipis banget. Ini bula lacrimalis ya. Ini ada guys, ini tipis banget loh. Tipis banget ya. Di dalamnya itu ada kantong air mata. Kantong air mata. Kalau ini bula timpanica, ini alat pendengaran di sini. Masya Allah. Kok pada pintar-pintar ya guys? Sampai bersih, sampai lekukan ini nggak ada. Nah ini tulang lidah nih, bekas tulang lidah di sini nih kemarin nih. Dok hebat banget sih dok. Dok sumpah dok hebat banget. Saya kan udah puluhan tahun ngerjain kayak begini. Tapi hebat banget tuh sumpah. Ih. Iya. Karena di rumah juga ada hiasan kepala kerbau, tapi ya beda kan, itu emang cuma buat hiasannya. Gitu. Kok ini benar mempertahankan bagian-bagian yang penting ya? Tetap tidak. Ini nanti perawatannya sebetulnya nggak perlu dikasih kaca. Perawatannya hilangkan debu aja dipakai ini. Ini tuh ntar seperti itu dok, pakai foto isang geninya atau apa gitu ya, ketahuan hidupnya itu seperti apa ya? Rencananya tapi baru rencana, karena yang pinter ngedesain tuh lagi kuliah di Jepang. Nanti di sini akan dipasang label hibah dari Airvan, namanya siapa. Kalau nanti mungkin perlu minta foto hidupnya. Ya itu foto hidupnya. Nanti kalau ini juga mau, barangkali perlu juga diproses di sekolah kedokteran hewan dan biomedis. Itu kalau orang itu beneran ya? Orang itu orang beneran. Kalau kudanya kuda thoroughbred itu ada sekilas mangga. Saya tak kembalikan ke posisi semula. Ih, ini tulang beneran. Ini. Itu apa itu? Kepala sapi beek nih yang bekas di stunning nih. Bekas dipukul kepalanya nih. Dia habis stunning dipingsankan ini. Sapi beek yang gede-gede yang 800 kiloan itu segini cuma doang. Segede gini kepalanya. Makanya itu segede gitu. Berarti mereka tuh sapi-sapi sombong berkepala besar. Bercanda. Ini kuda thoroughbred, ini badak Sumatera, itu badak Jawa. Sampai ada badak Jawa? Ada badak Jawa. Masya Allah. Ini manusia beneran, ada kucing, ada anjing, ada ayam. Ini yang dokter bikin yang mana? Kalau ya bareng-bareng sih ya, rame-rame. Tapi yang jelas ini saya yang mereplika. Ini saya juga yang mereplika. Ini dari sini kita juga bisa dari ini kenapa ayam itu susah untuk disembelih atau kadang-kadang entok susah disembelih kalau salah nyembelih, karena apa? Pembuluh darahnya masuk ke tulang. Jadi kalau kita motong ayam terlalu ke bawah, ayamnya hidup sampai berhari-hari. Kalau kita motong ayam terlalu ke atas, pembuluh darahnya udah di kanan dan di kiri, sama dia nggak mati-mati selama 3 hari 4 hari. Dia baru mati karena dehidrasi, karena nggak makan nggak minum. Jadi bukan ayam sakti. Tapi yang salah sembelih. Secara ilmu tuh mitos-mitos terpatahkan. Terus ada ayam yang masih gitu aja. Disembelih tetap jalan, entok gitu. Itu karena salah nyembelih, karena dia motongnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi pembuluh darahnya nggak putus, yang keputus saluran makanan sama saluran minuman aja. Hewan bisa nggak makan sampai 3 hari 4 hari, tapi nggak bisa minum sampai 3-4 hari. Dia akan matinya karena dehidrasi. Ini detail banget lihat. Ayam yang biasa kita makan cuma lepeh-lepeh, ini sayap, ini paha. Paha ini. Iya, ini paha. Ini betis. Drumstick yang paha yang kita makan itu betis. Ini paha bawah. Paha atas ini. Paha atas. yang gitu, yang tebal itu kan. Ya Allah, Red. Oke guys, nih koleksi juga. Sekali lagi. Ini kambing etawa, kambing Jawa biasa. Ini kerbau. Anjing, ini badak. Anjing Jawa. Gede banget, anjing gede banget. Ini anjing gede banget, bukan anjing gede banget. Beneran ini yang tadi badak Jawa. Badak Jawa.
Seperti ini guys, jadi kenapa di Hakim juga setiap kejadian misal ada yang sakit kemudian mati gitu tuh kita dokumentasikan supaya mereka tuh meninggal tidak sia-sia tapi meninggalkan ilmu. Jadi mereka pun jadi menurut gue sih mereka juga dapat kebahagiaan ketika dirinya tetap bermanfaat walaupun sudah meninggal dunia. Kayak gini kan dia tuh bahagia. Dan di mana lagi ada yang selengkap ini? Itu gitu. Dia, ini badak Jawa loh. Dan ini tanduknya keren banget ini. Wow, ini kerbau ya? Nggak tahu ini kerbau atau sapi. Kita kalau ngeliat tanduknya sih kerbau. Kalau ngeliat tanduknya kerbau. Oke, guys, terima kasih buat Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan, Dr. Sutrisno yang luar biasa. Bekerja dan hati dengan cinta, menghasilkan karya, tapi tidak hanya karya yang enak dipandang, tapi juga banyak informasi dan ilmu di dalamnya. Jadi alhamdulillah Wisanggeni sudah menjadi salah satu pelengkap sumber ilmu bagi para calon dokter hewan yang ada di sini. Jadi sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran. Mudah-mudahan komunikasi kita bisa terus jadi supaya ada langkah-langkah berikutnya ya. Betul. Untuk ilmu pengetahuan ya. Makasih dokter. Sama-sama. Makasih ya. Nih guys, ini juga lagi ada proses juga ini kepala labnya dokter Nur Hidayat. Dokter Nur Hidayat lagi apa ini? Sedang mempreparat buat praktikum keperluan praktikum mahasiswa. Jadi ini kambing. Kambing ya. Kambing. Jadi per lapis otot atau per lapis, kemudian sarafnya ada darahnya. Ini ya, dilihat ini sarafnya sampai ke di sana. Lihat gitu ya. Jadi lapis per lapis mahasiswa supaya tahu ya perjalanan sarafnya. Jadi nanti kalau keperluan klinis nanti bisa menghindari atau bisa dimanfaatkan untuk keperluan klinis lah ini ya, supaya mereka tahu. Kalau nggak pernah lihat mereka nggak tahu cara membedah sekarang. Iya. Untuk tahu sarafnya. Nyuntiknya di mana, motongnya di mana, mereka harus tahu. Mau melakukan penyayatan, nggak tahu di profundalnya di dalamnya ada apa, bahaya kan putus. Putus. Buluh darah atau saraf bahaya sekali. Padahal hewannya harus hidup lagi kan setelah dioperasi. Iya. Itu masalahnya. Aduh. Mereka harus belajar satu persatu. Makanya gue suka menghargai apapun profesinya, terutama karena saya sering berhubungan dengan dokter hewan itu luar biasa, dan dokter hewan di Indonesia tuh makin maju ya. Peminatnya juga makin lengkap. Dan kalau dulu kan identik anjing kucing sekarang tuh hewan eksotis apa semuanya sesuai dengan mereka passionnya di mana ya. Mereka di sini mendapatkan anatomi kambing sebagai model ya untuk hewan sebelumnya, kemudian kuda ya, anjing, dan mereka dapat sebagainya. Dokter ngomong anjingnya gitu banget kayak saya anjing gitu. Banyak pasien anjing. Izin itu tengkorak wariso saya itu, dan Wisanggeni masih di sini. Alhamdulillah Ya, bermanfaat. Kita di sini. Bermanfaat, alhamdulillah. Keren dunia ternak Indonesia, dunia hewan Indonesia mudah-mudahan makin maju ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Dan ternyata IPB ada fakultas kedokteran baru juga di sini, jadi fakultas kedokteran, dan kedokteran hewan ini udah sangat terkenal. Sekarang udah berubah. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Karena ada ada biomedis, prodi iya. baru juga biomedis di sini. Karena ada program biomedis. Makin lengkap. Ayo Karena berminat. kita punya S2, udah punya S3, S1-nya belum. Ya, sekarang kita buka. S2-nya ada, Biomedis. S3-nya ada biomedis. Baru sekarang S1. Makanya sekarang namanya adalah fakultas Sekolah Kedokteran Oh, bukan Hewan. fakultas Bukan lagi. sekarang. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Oh, tapi di bawah IPB. Iya, Mau jadi dokter hewan, daftar ke perguruan tinggi yang lain, dan di IPB ternyata sudah menjadi sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Biomedis. Ya, yuk mumpung tahun ajaran baru nih, 1 tahun persiapan untuk jadi dokter hewan di sini. Oke. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.